Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Kusumawardani dari Prodi Manajemen Komunikasi. Ingin membagikan hasil analisis saya podcast login menggunakan rumus Laswell. Yang pertama ada analisis kontrol, yaitu siapa-siapa aja nih yang masuk dalam podcast ini. Yang pertama ada aktor dan penyanyi kita, yaitu Onat sebagai host. Kemudian ada dua narasumber kita, ada Habib Jafar dan Pendeta Yeri, yang juga sangat familiar jika teman-teman sering menonton konten YouTube dari Majelis Lucu Indonesia. Yang kedua ada analisis pesan, yaitu pesan-pesan yang bisa saya ambil dari podcast ini. Ada 3. Yang pertama ada indahnya perbedaan, sebagaimana kita bisa lihat. Itu ada Habib Jafar, ada Pendeta Yeri, dan ada Onat dengan 3 agama berbeda. Mereka bisa duduk dan berdiskusi bersama tanpa adanya perdebatan. Kemudian di dalam podcast ini juga pengakuan Habib Jafar juga sering berkomunikasi dengan Pendeta Yeri, bagaimana Pendeta Yeri dalam merayakan Natal, dan Pendeta Yeri pun juga sering mengirimkan hewan kurban pada saat Idul Adha. Yang kedua yaitu saudara dalam kemanusiaan. Pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Onat kepada dua tokoh agama ini yaitu bagaimana nantinya jika anak dan kerabatnya akan keluar jalur. Kemudian Pendeta Yeri dan Habib Jafar sepakat untuk tetap merangkul kerabatnya, karena dalam agama apapun akan mengajarkan hal-hal baik. Yang ketiga itu bahaya ego dan kebodohan. Pertanyaan kedua dari Onat yaitu bagaimana sih kenapa kepercayaan itu jadi nggak sehat. Lalu Pendeta Yeri bilang bahwa ada stigma, yaitu mayoritas dan minoritas. Kalau mayoritas adalah orang besar, orang-orang banyak yang selalu dianggap benar, lalu kemudian minoritas itu orang-orang sedikit dan harus patuh pada mayoritas. Lalu kemudian Habib Jafar juga menambahkan bahwa perbedaan keyakinan itu bisa jadi tolak ukur dalam persaudaraan. Padahal semua agama itu adalah yang mengajarkan pada kebaikan. Kemudian ego yang tadi yang disinggung oleh Pendeta Yeri, bagaimana adanya stigma antara mayoritas dan minoritas, gengsi antara kedua itu menjadi alasan bagaimana bisa kepercayaan itu tidak sehat. Selanjutnya ada analisis media. YouTube sendiri ini adalah situs web yang didirikan oleh 3 karyawan PayPal pada Februari 2005, dan situs web ini juga memungkinkan untuk orang-orang mengunggah, menonton, dan berbagi video. Kemudian segmen login ini adalah acara khusus yang dimiliki oleh The Corbusier untuk memeriahkan bulan puasa pada tahun 2023. Dan dalam acara login ini terdapat proses komunikasi dua arah antara host dan narasumber. Walaupun acara login ini adalah acara spesial untuk memeriahkan bulan puasa, tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang di luar agama Islam juga menonton, karena bintang tamunya pun juga banyak dari berbagai agama lainnya. Kemudian range umur itu di atas 18 tahun. Podcast ini juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang mengikuti stand up comedy di Indonesia, karena beberapa dari bintang tamu pun banyak komik-komiknya. Selanjutnya ada analisis efek yang terakhir, yaitu efek-efek apa aja yang bisa kita dapat dari nonton konten YouTube ini. Yang pertama, yang pasti itu peningkatan wawasan ya. Bagaimana kita bisa belajar dalam agama Islam, Kristen juga, Konghucu, dan lain sebagainya. Kemudian adanya peningkatan iman dari beberapa komentar yang bisa saya lihat, banyak yang mendekatkan diri lagi kepada Tuhannya. Lalu yang terakhir adanya toleransi yang kuat, seperti yang sudah saya katakan sebelum-sebelumnya, bagaimana banyaknya pemuka-pemuka agama yang diundang dan diajak berdiskusi dalam konten YouTube ini. Itu saja, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.